Seorang nenek kaya dengan kekayaan triliunan. Setiap hari pergi ke pinggir jalan untuk melakukan penipuan. Tujuannya adalah untuk memberikan cucu yang lahir dari ibu tunggal selama 30 tahun. Mencari pasangan. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Tidak ada yang berani mendekatinya. Karena terlalu sering melakukan penipuan. Semua orang takut menjadi korban penipuan. Saat semua orang hanya melihat dengan acuh tak acuh. Seorang gadis yang lewat. Tanpa ragu-ragu, dia mendekat. Membantu nenek itu berdiri. Namun, orang-orang di sekitar tidak hanya tidak membantu, tapi juga berkomentar sinis. Jangan tertipu, gadis kecil. Ini adalah penipuan. Jangan sampai kamu menjadi korban. Aku tidak tahu apa itu penipuan. Yang saya tahu hanya nenek ini. Sekarang dia butuh bantuan. Tidak menghargai. Bersiap-siap untuk ditipu. Namun, gadis baik hati ini tidak mempedulikan kata-kata orang lain. Sangat sabar. Membantu nenek itu duduk dan beristirahat. Dalam perawatannya, nenek itu perlahan pulih. Pada saat itu, cucu nenek datang dengan terburu-buru. Mengetahui gadis itu menyelamatkan neneknya sendiri, CEO sangat berterima kasih di dalam hatinya. Segera berkata bahwa gadis itu bisa mendapatkan seberapa banyak imbalan yang diinginkannya. Tidak disangka gadis itu malah tersenyum dan memberitahu CEO. Membantu neneknya sendiri. Tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Setelah selesai berbicara, dia memeluk selebaran di tangannya. Melanjutkan pekerjaannya. CEO mengira gadis itu malu untuk bicara. Lalu dia mengeluarkan satu kartu. Kartu bank senilai 500.000. Ingin memberikannya padanya. Tidak disangka gadis itu malah menolak CEO sekali lagi. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, ambillah satu selebaran. Mengirimkan selama 1 pagi. Tidak satu pun yang terkirim. Aku pergi dulu, bye-bye. Sifat baik dan tulus anak itu membuat CEO benar-benar terkesan. Melihat siluet gadis itu pergi, CEO bersumpah dalam hati untuk melindungi gadis itu seumur hidup. Pada saat itu, gadis itu juga tidak akan pernah berpikir, pria di depanku ternyata adalah pangeran mahkota grup pertama, Gu Yanchen. Tidak hanya tampan, kekayaan di bawah namanya bahkan melimpah. Namun, tidak disangka gadis itu setelah pulang ke rumah pada malam hari, malah mengalami pelecehan dari kakak ipar. Ternyata gadis itu sejak kecil tidak memiliki ayah dan ibu, hanya bisa bergantung pada kakak perempuannya. Untungnya, pada saat krisis, kakak perempuan datang tepat waktu, menyelamatkan gadis itu, dan memberikan semua yang dimilikinya. Menyerahkan uang tabungan kepada gadis itu, memintanya untuk segera meninggalkan rumah ini. Semakin jauh semakin baik. Kakak, aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, Zhou Jie akan membunuhmu. Mendengarkan apa yang dikatakan, tapi aku bisa pergi kemana? Pada saat gadis itu tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Selama ini diam-diam memperhatikan gadis itu. Sang direktur datang, mengungkapkan, nenek terus memaksanya untuk menikah. Lebih baik kita berdua menikah dengan kesepakatan terlebih dahulu. Dia bisa memberikan tempat tinggal untuk gadis itu. Direktur yang perhatian, khawatir identitasnya akan menakutkan gadis itu. Maka dia berbohong bahwa dia adalah sopir sang direktur. Kata-kata sang direktur, bagi gadis yang tidak punya tempat untuk pergi, ini adalah pertolongan yang sangat dibutuhkan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menerima lamaran dari CEO. Begitulah, 2 orang asing yang baru saling kenal kurang dari sehari. Mereka langsung pergi ke kantor pendaftaran sipil dan mendapatkan surat nikah. Kemudian mereka mulai hidup bersama. CEO yang licik itu merasa senang dalam hati ketika dia menikahi orang yang dicintainya. Ternyata sahabat gadis itu menelepon, mengundang gadis itu untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Jika tidak, hubungan mereka akan putus. Gadis yang penuh perasaan akhirnya setuju untuk datang. Tanpa disadari, itu adalah sahabat dan teman lama. Itu adalah perangkap yang dirancang untuknya. Baru saja tiba di ruangan, gadis itu langsung menyapa semua orang dengan hangat. Dia memberikan kue yang dia buat sendiri kepada sahabatnya. Namun, dia malah diejek oleh teman lama. Kue ini rusak seperti apa? Masih bisa dimakan? Jangan-jangan diambil dari tempat sampah. Maaf ya, tadi aku jatuh terpeleset di jalan. Biarkan aku membelikanmu yang baru. Tidak usah, Sanyu. Lagi pula aku juga tidak suka makanan manis. Sudahlah. Dengan senang hati. Kamu juga baik hati sekali. Mengundang orang yang membawa sial seperti ini. Aku melihatnya tadi. Semua merasa sial. Memang begitulah. Mengenakan barang murahan seperti ini. Berani makan di restoran mewah seperti ini. Benar-benar memalukan. Baiklah. Bagaimana keadaan Sanyu? Bukannya kamu tidak tahu? Kue ini menghabiskan semua tabungannya. Jangan menyusahkannya lagi. Sanyu, jangan ambil pusing. Mereka bicara dengan lugas. Mereka hanya bercanda denganmu. Silakan duduk.
Hai Sanyu. Kebiasaanmu menggoda suami orang. Sudah kembali melakukannya, kan? Sebenarnya kamu yang terlebih dahulu menjatuhkanku. Baiklah, sudahlah. Sanyu hidupnya tidak mudah. Mari kita saling memahami. Aduh, menurutku, orang-orang miskin ini memang licik. Begitu melihat orang kaya, mereka langsung ingin mendekat. Bahkan di depan kita, mereka berperilaku seperti itu. Siapa tahu seperti apa mereka di belakang layar. Kamu lupa bagaimana bisa begitu? Dulu dia menggoda pacar Shinran dan ditolak. Itu menjadi bahan tertawaan di seluruh sekolah. Kalau aku takkan bisa menghadapinya lagi. Katanya. Dia bahkan bersama suami kakaknya. Jangan banyak omong. Shinran, kamu tahu situasinya saat itu. Cepat jelaskan kepada mereka. Baiklah, bagaimana keadaan keluarga Sangyu? Bukannya kamu tidak tahu? Dia sudah tidak memiliki orang tua sejak kecil. Sangat menyedihkan. Kurang kasih sayang juga wajar. Kurang kasih sayang. Atau mungkin kurang pria. Aku harus memberitahu semuanya. Semua orang harus menjaga suami mereka sendiri. Jangan sampai dilihat oleh Sangyu. Aku sudah menikah. Suamiku baik-baik saja. Suami Anda. Simpanlah mereka sebagai harta berharga. Aku tidak tertarik. Hanya kamu. Kamu bisa mendapatkan suami yang bagaimana? Kamu bukanlah orangnya dengan senang hati. Suaminya adalah seorang eksekutif di grup Huanyu. Gaji tahunannya setidaknya 8 digit. Jika kamu menemukan yang baik, mengapa tidak membawanya untuk kita semua? Mari kita perkenalkan satu sama lain. Itu pasti tidak bisa diungkapkan. Malu dong. Sangyu, suamimu bukanlah pengemis. Sampah saja. Kamu. Aku tidak terlambat kan? Sangyu, ini adalah. Aku adalah suaminya. Suami Sangyu. Lebih tampan daripada suami Shinran. Kamu bagaimana bisa datang? Sangyu. Bisa dong. Menemukan suami yang tampan seperti ini. Suamimu bekerja sebagai apa? Suamiku. Dia juga bekerja di grup Huanyu. Kamu juga bekerja di grup Huanyu. Kamu adalah. Bagian mana? Mengapa aku tidak pernah melihatmu? Omong kosongmu terbongkar, kan? Biasanya dia mengemudi untuk bos di luar. Tidak di kantor. Supir, ya. Jadi aku sebagai wakil presiden memang tidak akan melihatmu. Suami, kamu harus membantu suami Sangyu lebih banyak di masa depan. Berikan dia kenaikan gaji. Oh, matahari terbenam. Sebagai seseorang yang sudah mengalaminya, saya ingin memberikan nasihat padamu. Mencari pria seperti ini. Jangan hanya melihat wajahnya saja. Harus melihat dengan jelas. Lihatlah suamiku. Karir sukses. Sejak saya menikah dengannya, saya tidak perlu bekerja di luar lagi. Menurut saya, dia sudah cukup baik seperti ini. Dengan sukacita. Apa yang Anda katakan salah? Bunga seperti apa yang cocok dengan rumput seperti apa? Ketika kamu di sekolah, luar biasa dalam setiap aspek. Dia sangat unggul dalam segala hal. Baiklah, jangan bicara tentang ini lagi. Omongannya salah.